Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Taifah ada di Lombok, tepatnya di Masjid Kuno Lombok. Di sini banyak masjid, tapi ini adalah masjid tertua di Lombok. Nah, kita kalau mau tahu aslinya gimana, kita tanya sama beliaunya ya, juru kuncinya. Silakan, Pak. Ya, mungkin pulau di Lombok ini dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, Bu, Pak. Pulau Seribu Masjid. Jadi ini adalah masjid yang pertama di Pulau Lombok. Karena awal masuknya Islam di Pulau Lombok itu masuk melalui Labuan Carik, namanya Pelabuhan Dermaga Tua di sini. Dari sanalah Islam masuk dan akhirnya berkembang di Lombok. Oh gitu. Nah, ini Pak, pohon apa ini? Ya, ini kalau yang besar ini pohon dangar dan ini pohon mangga hutannya. Maksudnya sebagai simbol atau apa? Bukan. Kalau yang sebagai simbol pohon yang sebelah, Pohon yang mana? yang itu, pohon pule yang dua ini. Oh, pohon dua ini sebagai simbol untuk apa? Katanya dulu para wali menyebarkan agama Islam itu dengan mengadakan kesenian. Ini pintu masuknya dulu. Ini dua pohon ini. Pohon besar Ini? Itu pintu masuknya Pintu masuknya ke karya. masjid. Area masjid. Oh, ada masjid. Jadi masjid gaib gitu. Nah, masjidnya ini itu gerbang masuknya. Jadi, dan para wali menyebarkan Islam itu dengan mengadakan kesenian. Kesenian, jadi tiket masuknya itu mengadakan kesenian itu mungkin dengan mereka masyarakat itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti boleh Masya masuk Allah. acara para wali. Oh, jadi ini gerbang, Gerbang masuk. Jadi ketika Ya. mereka ingin masuk ke masjid, Ya. ingin melihat karya dari para wali, itu kuncinya syahadat. Gitu Syahadat ya? dulu. Alhamdulillah. Kalau mau hujan sebenarnya tidak pernah ada hujan. Alhamdulillah, kan saya sudah bilang sama Oke. driver saya, ketika kita masuk insya Allah kita disambut oleh hujan, Ya. karena keberkahannya luar biasa itu hujan. Mungkin kita udah hampir kemarau kemarin memang Gak pernah ada hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Sarifah turun ke sini bisa hujan ya. Semua karena Allah, bukan karena saya, tapi semua karena Allah, tapi atas tunjukkan hamba-hamba Allah yang dari dipilih. hamba-hamba. Amin. Lihat sendiri datang. Masjidnya atapnya masih dari bambu. Alhamdulillah. Dari bambu karena mungkin dulu mungkin belum ada apa genteng apa semua ada dan ini namanya bambu ampel Bambu ampel. ya. Oh, Kemungkinan juga karena Sunan ampel. para wali Sunan Ampel yang sempat datang ke sini makanya mungkin ini dari ini Tapi ini masih digunakan untuk sholat. digunakan pas hari-hari besar Islam aja. Oh, hari-hari besar. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Ramadan tetap digunakan. Tapi kalau sehari-harinya enggak. Enggak di masjid biasa. Hmm. Nah, yang ini semua yang ini makam penghulunya, yang sebelahnya makam Sesaid. Kalau para walinya nggak ada makam beliau di sini. Ini makam apa maksudnya? Ini makam Sesaid. Ya ini makam penghulu. Penghulu itu apa? Penghulu itu di sini tingkatan kiai begitu. Oh, Masya Nah, Allah. katanya Kiai. setelah kepergian para wali untuk menyebarkan ke tempat lain, beliau lah yang ditugaskan untuk menjadi imam atau menjadi guru di sini. Masya Allah. Terus yang di sana? Ya itu makam Sesaid. Karena itu nama daerah, yang sebelah ini makam para salaf, ya, semua nama daerah. Nah, pokoknya pas penyebaran agama Islam yang pusatnya di Lombok itu, yang dipusatkan di Bayan ini, setiap daerah itu punya santri untuk diutus untuk menerima agama Islam. Wah, Allah. Jadi ini santri-santri ya? Iya, Masya Allah, yang di sana juga santri ya? santri. Alhamdulillah. Berarti kalau hari-hari besar ini pasti rame banget ya? Penuh. Terutama yang kemarin pas Maulid Nabinya. Maulid Alhamdulillah. Nabinya di sini acaranya paling spesial karena kenapa sih ada selain Muhammad masyarakatnya di sini harus menggunakan pakaian tradisionalnya mereka datang untuk menyambut Maulid. Oh,
Tradisional maksudnya harus menggunakan pakaian pakaian adatnya seperti jong. perempuan juga ya? Ya, perempuan pakai jong, pakai baju sih juga pakai jenis jong kayak kerudung. Tapi pakai gini nggak apa-apa? Kan ini masih Maulid. Gini nggak apa-apa. Tapi kalau di sini harinya ditentukan. Kalau sekarang ini namanya tahun Alif, jadi Maulidnya akan jatuh di hari Jumat. Oh, hari Jumat baru rame-ramenya. Berarti nasionalnya akan jatuh kemarin di hari Selasa. Boleh saya masuk masjidnya? Boleh kita intip aja, tapi kalau masuk harus pakai ini, harus hari besar baru boleh masuk. Oh, gitu. Hari besar. Kalau sekarang nggak bisa ya? Sasak Lombok, Sasak Lombok. Kalau motifnya bukan motif Arab. Jadi saya nggak bisa masuk ya? Ya, pas hari besar aja boleh. Saya pun walaupun orang sini, juru kuncinya juga nggak boleh masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang kita syukurnya, Bang, 2018 rumah, kantor apa semua hancur kena gempa. Iya. Tapi masjid satu pun batunya nggak tergusur. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi nggak bisa masuk ya Allah. Masuknya di Jumat ya? Ya, Tahunya saya tinggal di Lombok, di Sriwijaya, Lombok Barat ya Pak De. Jauh sekali kita tempuh ini. Alhamdulillah kemarin saya di Bali, waktu itu datang semua, saya alhamdulillah boleh masuk. Walaupun suami saya di mobil nggak boleh masuk, saya boleh masuk. Ini malah nggak boleh masuk. kuncinya karena di sini biasanya kuncinya dipegang oleh keturunan dari penghulunya. Nanti kalau sudah hari besar baru mereka datang. Terus kita bisa ngeliatnya gimana? Kuncinya dibawa satu. Karena saya juga sebagai juru pelihara di sini cuma bisa menjaga. Tapi kalau mungkin pas hari besar baru penghulunya bawa kunci. Biar keturunan Rasulullah juga nggak boleh. Nah, sebenarnya sih semua muslim boleh. Tapi pas hari besar aja. Ya Allah. Makanya mau hujan Pak, karena beda kita. Sebenarnya kan setiap hari. Kalau masjid yang lain di samping di sebelah ini tetap digunakan, tetapi kalau masjid ini biasanya hari besar. Oh, nggak bisa masuk. Jadi teman-teman, Taifah sedih banget ya. Ini adalah masjid tertua ya di Lombok dan insya Allah akan turun hujan. Tapi ya mau gimana lagi, kita udah berusaha ya. Kita udah ikhtiar, kita udah doa, udah ikhtiar, udah ya kita tawakal ala Allah. Ternyata Allah belum mengizinkan saya untuk melihat, apalagi untuk sholat ya. Jadi niat saya tadi sholat di sini Pak. Niat saya mau sholat di sini, walaupun tadi kita ngelewatin masjid ya. Saya pingin sholat di masjid tertua, tapi ya Tapi mohon namanya maaf ya, karena Ya. kuncinya bukan saya yang bawa, jadi saya ada yang bisa dihubungin nggak mangkunya? pemangkunya dia lagi acara. Ya, untuk acara ini perkawinan. Tapi memang biar bagaimanapun nggak bisa diangkat. Emang nggak bisa di- Ini juga warna dia. Nah, katanya sih masjid ini bertepatan dengan masuknya Islam yang pertama di Pulau Lombok itu pada tahun 1409 Saka. Itu 1409 Saka itu mungkin sekitar tahun 1500 600 itu masuk. Jadi saat itu pertama kali Islam masuk yang dibawa oleh penyebar agama Islam, nama beliau Gaus Abdul Razak, datang dari Baghdad. Ingin masuk sebenarnya tapi nggak bisa Tapi masuk. mohon maaf, Baru kali ini nggak boleh masuk. Di Bali itu nggak boleh masuk, tapi alhamdulillah
ketika mangkunya lihat saya disuruh masuk. Tapi sebenarnya kalau yang memang pengetahuan saya di sini sih Mbak ya, karena saya setiap hari kerja di sini memang nggak ada yang masuk. Maksudnya yang di masjid ini para laki-laki. Nah alasannya mungkin saya kurang tahu juga Bu, karena di bawah di sini juga ada khusus untuk cewek. Maksudnya siapa? Makam juga? Enggak, masjid juga. Bukan masjid, itu sanggar. Sanggar. Ya, biasanya para cewek di sana. Oh gitu. Baru kali ini saya masuk sini berarti perempuan satu-satunya. Kalau masuk di sini sih boleh, tapi yang masuk ke dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Masa kayak Masjid Nabawi, Masjid Raudah. Masjid Raudah satu-satunya yang masuk itu Bunda Siti Aisyah dan saya. Di sini belum ada. Bahkan kemarin mungkin satu orang yang masuk mungkin Bunda Dorce aja. Dorce apa? Tapi kan itu beda Pak, itu beda kelamin Pak. Ya. Tetap aja dia laki-laki Pak. Ya. Kalau saya mah perempuan tulen. Cuma dia yang katanya dianggap perempuan, tapi yang masuk ke dalam Nah berarti menggunakan laki-laki. hijab. Dan biasanya kalau kita masuk ke dalam, kita harus pakai pakaian lepas. Bukan apa sih maksudnya? Pakaian lepas yang pakaian yang nggak dijahit, maksudnya nggak dijahit tengah biasanya kan. Oh, mahram. Ya, seperti Sallallahu alaihi Muhammad. Lo kalau perempuan di Baitullah kan tetap pakai baju berjahit, kalau laki-laki baru Iya. mahram. ya, Berarti khusus laki-laki ya. berarti teman-teman, masjid tertua ini dengan istilahnya ketika orang bersih suci teman-teman ini bisa langsung menuju Baitullah. Ya. Jadi ketika dinyatakan bahwa sebuah masjid yang luar biasa walaupun ditempa gempa pun tidak bergoyang sedikit pun, dan kalau kita lihat memang dasarnya sederhana ya, hanya batu-batu gunung seperti ini dan hanya dengan apa namanya ini, Atap bambu. atap bambu dengan kondisi yang sederhana. Kalau dilihat dengan kasat mata biasa ini sederhana teman-teman, tapi kalau kita melihat dengan batin ini luar biasa. Ini sebuah masjid yang seperti, saya sampai merinding teman-teman, seperti Masjid Nabawi ya, seperti Masjid Raudah. Karena Masjid Nabawi, Masjid Raudah itu hanya bisa dikunjungi kaum laki-laki, tidak bisa dikunjungi kaum perempuan. Seperti itu. Tapi karena saya datangnya tidak dalam waktu yang tepat, jadi saya tidak bisa membuktikan saya bisa atau masuk. Karena di sini hanya boleh pada hari-hari besar. Benar. Karena Bapak menolak, hujannya akhirnya pergi. Bukan saya menolak, bukan saya menolak Mbak, mohon maaf, bukan saya menolak. Iya, saya tahu kan gini Pak, namanya kita kan mungkin kiainya juga akan tahu ya, ketika cucu Rasulullah datang berbeda dengan orang biasa Pak. Gitu. Berbeda dengan orang biasa Pak. Jadi ketika seseorang tahu bahwa itu adalah keturunan Rasulullah, pasti akan menerima. Walaupun di Bali ya Pak De ya, saya di Bali itu saya padahal nggak boleh masuk, tapi saya boleh masuk. Dan itu yang masuk hanya laki-laki, tidak boleh perempuan ya Pak De. Yang di sini terima juga Mbak, tapi bukan saya karena kalau saya mengizinkan gini, memang saya tidak bawa kunci Pak. Mohon maaf, saya tidak bawa kunci, kemudian penghulunya yang bawa kunci. Jadi kalau memang beliau ada di sini mungkin, tapi sepengetahuan saya juga di sini memang wanita tidak ada yang masuk. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah lihat. Maaf Mbak. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, saya yang Jadi cuma tugas seperti itu. saya yang mohon maaf ini ibaratnya minta tolong, tapi ternyata memang belum boleh ya. Karena biasanya Pak, orang-orang yang datang ke makam wali Allah, ke masjid-masjid tertua itu ketika hatinya digerakkan. Kalau hatinya nggak digerakkan nggak mungkin Pak. Saya di sini kan bisnis Pak, tapi saya lebih memuliakan utama ya wali Allah dulu, barulah bisnis. Pak D tahu ini, beliau driver saya dari Bali, jadi saya nyewa beliau sebagai keluarga, sebagai driver juga. Nah, insya Allah lah, mungkin kok siapa tahu juga mungkin
mbaknya berkesempatan lain kali mungkin ketemu dengan penghulunya bagus. Insya Allah mudah-mudahan. Ada nomor teleponnya kak penghulunya pak? Kalau sama saya nggak ada. Sama siapa ada pak? Nanti yang saya mintain mbak ya. Oh gitu. Nanti mbak adiknya mungkin simpan nomor saya, nanti saya mintain nomor penghulunya. Nanti Saya simpan nomor bapak juga boleh nanti. Nah terus tadi ada khusus gak cewek di sebelah mana? ada di rumah adat di pedalaman adat. Oh masuk ke dalam lagi. Ya, Khusus untuk Lombok ya, khusus cewek ya. ya. Ini Bukan Lombok, Bayan. Bayan. Oh. Di sini namanya Bayan. Ini makam ya? Makam juga. Makam siapa? Yang ini makam Pelawangan. Lawangan tuh apa? Pelawangan artinya setiap ada acara di sini, imamnya selalu ada di depan sebagai muka jalan. Ini termasuk semua ini. Ini batu-batu ini kan makamnya. Terus yang di rumahkan ini makam Beliau itu makam Gaus Razak. ini beliau. Yang kecil. Yang ini kan? Yang sebelah yang agak Yang di bawah. ya. Yang ini makamnya beliau. Ini beliau. Ya. Ini. Ini makam. Ini makam Pelawangan, kalau ini makam Gaus Abdul Razaknya. Beliau lah salah satu penyebar agama Islam yang dari Baghdad yang membawa ajaran Islamnya. Tapi kan nggak boleh masuk juga kan? Sama. Kalau mohon maaf. Tadi badan sudah rintik hujan. Ya. Tiba-tiba, Iya kan tadi sudah rintik pak. Bener kan? Bapak ngerasa nggak tadi ya, ada rintik? udah dingin. Tapi ya namanya ini ya. Depannya mana pak? Wah. Biasanya kalau makam di sini pintunya selalu utara dan selatan. Ini ada makam soalnya. Jadi kita lewat mana ini? Ya. Maksudnya makamnya yang mana pak? Ini makam Ini makam beliau. kan. Ini kalau duduk aja nggak apa-apa baca Al-Fatihah kan ya? Nah, dan biasanya kain itu diganti sewindu sekali. Yang di dalam ada kain putih itu diganti sewindu sekali. Kalau ada kerusakan, kalau diganti. Dan yang nenun kain itu pun orang-orang misalnya wanita yang sudah nggak menstruasi tetapi yang tidak nikah, seperti ini belum kawin, harus yang betul-betul masih gadis. Kalau sudah nikah tapi nggak haid kan juga bisa pak. Jadi ada perempuan, saya juga cerita ya, ada perempuan, dua perempuan itu Bunda Siti Aisyah, istri Rasulullah, dan saya. Jadi alhamdulillah saya puasa Ramadan itu nggak pernah bolong pak, dari mulai saya gadis sampai sekarang. Makanya yang bisa masuk ke Masjid Nabawi ya Ibu Bunda Siti Aisyah dengan saya. Jadi apa ibaratnya ketika kita menenun kain para ulama, para kiai memang diharuskan seorang perempuan pak, kalau masih haid berarti masih dalam keadaan kotor. Tapi kalau kita udah menikah dan ibaratnya haid itu tidak mengunjungi kita, itu berarti Allah mensucikan kita. Makanya dicari memang dari masing-masing kampung itu siapa yang sudah tidak menstruasi atau yang itu yang dari misalnya pengolah benangnya. Pade matiin vlognya, aku mau berdoa dulu. Pade bisa foto